Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama bersekutu, membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari, hari lepas hari. Pada malam hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini, kami akan bersekutu bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Tiatira Malangkeri. Kiranya Tuhan menyertai kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengarkan pada malam hari ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua telah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah saya pilih dari Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta dilakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah jaminan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, keadaan dunia sekarang ini sungguh sangat tidak bersahabat bagi kehidupan manusia. Banyak kejadian yang mengejutkan kita, entah itu wabah penyakit, bencana alam, krisis ekonomi, atau fenomena alam lainnya yang menyimpan misteri. Ketidakstabilan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Akibatnya, banyak orang yang tergoncang karena mengalami keadaan yang tidak bersahabat. Kekhawatiran, ketakutan, rasa putus asa menyerang pikiran manusia. Keadaan seperti ini dialami semua orang, baik orang yang belum menerima Kristus maupun orang yang percaya kepada Kristus pun tidak luput
dari goncangan kehidupan yang terjadi saat ini. Di lingkungan jemaat kita di Tiatira pun, keadaan seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Israel juga terjadi dalam jemaat kita. Pandemi COVID-19 yang telah dan sedang kita alami mengakibatkan jadwal dan pelaksanaan ibadah-ibadah serta kegiatan lainnya terpaksa dilakukan secara daring atau secara virtual. Aktivitas masyarakat dibatasi dan dampak dari semua kejadian itu berpengaruh kepada menurunnya tingkat kehidupan di bidang ekonomi dan sosial. Sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita terkejut bila mendengar berita atau melihat langsung, bahkan mengalami sendiri suatu kejadian atau peristiwa yang menggoncangkan kehidupan di masa sekarang ini. Kejadian atau peristiwa seperti ini bukanlah hal baru, sebab dari dulu sudah dialami oleh nenek moyang kita, bangsa Israel. Kita sebagai anak-anaknya tidak seharusnya menjadi takut dan putus asa, sebab ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan bagi kita. Di dalam Yesus Kristus kita menerima jaminan untuk hidup dalam kerajaan-Nya yang tidak tergoncangkan, asalkan kita selalu mengarahkan mata iman kita kepadanya. Firman-Nya selalu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mengaruniakan anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Kita syukuri anugerah Allah ini. Dalam pembacaan kita hari ini dari Ibrani 12 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan, hormat dan takut. Surat kiriman Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Firman ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak mudah tergoncang ketika ada masalah. Jangan sampai ada di antara kita yang karena mengalami persoalan kecil saja membuat kita mengalihkan pandangan ke ilah-ilah lain dan bukan mengarahkan pandangan kepada Yesus yang Maha Pengasih dan bersedia menjadi sahabat kita dan melakukan ajaran yang telah diperintahkan. Mari kita belajar mengaktifkan mata iman supaya kita dapat melihat pekerjaan Allah yang sangat ajaib di tengah goncangan. Bila kita berjalan dengan mata iman kita, maka kita akan menyadari bahwa ada roh Tuhan dalam diri kita. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 4 dikatakan, rohnya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dunia boleh bergoncang dengan hebat,
Tetapi kalau kita tetap melekat dan mendekat kepada Tuhan, serta mengandalkannya dalam segala hal, maka kita berada dalam kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Dengan perkataan lain, bahwa kita akan selalu berada dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, goncangan apapun, kita tetap berada dalam jaminan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari cucu Vini.
kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini, karena Engkau telah memberikan waktu yang indah, di mana kami boleh bersekutu bersama di Jemaat Tiatira, walaupun hanya secara virtual saja. Biarlah firman ini boleh kami pahami dan dapat tinggal dalam hati kami, terlebih melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami, walaupun kami masih dalam situasi yang tidak menentu, khususnya virus COVID-19 yang masih melanda dunia. Namun Kau tetap merangkul kami dengan kasih-Mu. Tanpa kasih-Mu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan dekapan kasih-Mu, dapat memberi semangat dan kesabaran dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami tidak tahu kapan goncangan ini berakhir. Hanya Tuhan yang tahu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua anggota jemaat, khususnya anggota jemaat yang sudah lansia. Berikan kesabaran, ketenangan untuk menjalani masa tuanya, khususnya pada masa pandemi ini. Berikan semangat, kesabaran, dan ketenangan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang masih berobat jalan, dan saudara-saudara kami yang datang berobat di Makassar, yang sudah tertulis dalam warta jemaat. Biarlah Tuhan memberi mereka dalam menjalani perawatan dan suatu waktu akan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta sekeluarga. Berikan kemampuan, kebijaksanaan, kesehatan dalam membina dan melayani Jemaat Tiatira Malangkeri. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran, memberikan kemampuan agar boleh memimpin jemaat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa dalam penyelesaian tugas-tugasnya, baik itu tugas di kampus untuk menyelesaikan studi lanjut. Biarlah Engkau memberikan kemampuan agar boleh selesai tepat pada waktunya. Bapa dalam surga, sertai kami pada malam ini. Biarlah kami boleh istirahat dengan tenang dan dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang segar untuk melanjutkan tugas kami masing-masing. Ampuni kami, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami sudah mengampuni orang lain kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat malam, Bongi Melo.